pujian yang sudah kita nyanyikan, kerinduan kita agar supaya bencana kita yang hari ini diisi oleh kebenaran firman yang kita percaya dapat menguatkan dengan percaya kita. Haleluya. Hari kembali kita akan buka saudara kitab Mazmur pasal yang pertama. Sering saya sampaikan firman ini karena ini satu bentuk kesaksian dari seorang raja pemazmur yang bagaimana dia diurapi oleh Tuhan di pasal yang kedua, dan bagaimana dia hidup saudara memiliki kebahagiaan yang dari surga ya sebagai Tuhan, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apa yang dia miliki ya. Mazmur 1, mari kita akan baca ayat 1 saudara, 2, 3 sampai ayat yang ke-6 ya. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian firman Tuhan ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 5, ganjil saudara baca ayat 6 ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti selang yang meninggikan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang berdosa. Orang benar. Sebab Tuhan memelihara orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan ya. Pemazmur, kitab Mazmur diawali dengan saudara diberkati Tuhan kesaksian atau satu pengalaman hidup dari seorang raja yang sangat terkenal yaitu Daud ya. Bagaimana dia diurapi oleh Tuhan menjadi raja, dia dipanggil oleh Tuhan menjadi raja dengan proses yang tidak begitu mudah. Ada begitu banyak tantangan sebelum dia duduk di singgasana, ya, dikejar oleh Saul untuk dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi semua itu jalan yang Tuhan berikan kepada dia, ya, untuk melihat bagaimana ketaatan dia kepada Tuhan, bagaimana dia itu benar-benar percaya kepada Tuhan dan menghidupi apa kata firman itu dalam hidupnya sehingga terjadi dalam hidupnya saudara. Sehingga lewat pengalaman hidup yang dia alami saudara, dia bisa melihat dan dia bisa membagi, oh ini ternyata jalan orang benar dan jalan orang fasik saudara. Yang walaupun saudara diberkati oleh Tuhan ya, kalau kita melihat bersama-sama dalam keberadaan kehidupan setiap hari di dunia ini, bahkan saudara di pemazmur yang lain mengungkapkan bagaimana orang fasik itu mereka hidup seperti tidak ada masalah, mereka gemuk, mereka bahagia dan lain sebagainya saudara diberkati Tuhan. Sedangkan ya pemazmur dia bilang, aku iri sedangkan saya ini yang hidup dalam Tuhan kok seperti ditimpa kutuk dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sendiri saudara diberkati mau memastikan dalam kehidupan pemazmur ini bahwa walaupun jalan orang benar itu seperti ada begitu banyak kerikil tajam, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak yang Tuhan izinkan persoalan terjadi, tetapi ada penyertaan Tuhan yang ujung-ujungnya membawa mereka kepada kebahagiaan yang sejati. Amin. Ya, sebab itu firman Tuhan pagi hari ini dimulai dengan satu kata, berbahagialah. Karena saudara, kenapa pemazmur dia ungkapkan berbahagialah? Karena lewat pengalaman hidup yang dia alami, terkadang manusia itu terkecoh dengan jalan hidupnya. Ketika mereka memiliki berkat berkelimpahan, ketika mereka sukses dalam kedudukan ini dan lain sebagainya, mereka mengukur itulah kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya. Ternyata itu salah saudara. Ya, pemazmur dia sudah alami bagaimana saudara
diberkati Tuhan, dia merasakan kebahagiaan secara duniawi. Ini, itu, dan lain sebagainya, saudara. Kalau mungkin dikategorikan di zaman sekarang ini, dia salah satu orang terkaya di dunia dengan apa yang dia miliki. Sangat berbahagia, saudara. Tetapi ternyata, saudara, itu tidak cukup, dan itu bukan kebahagiaan yang sejati yang dia lihat, saudara. Kenapa? Karena kebahagiaan yang menipu itu, saudara, kebahagiaan yang sepertinya enak itu yang dia alami dan dia lihat sendiri, ternyata itu, saudara, sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya firman Tuhan berkata, ada jalan orang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Ya. Pemazmur sedang mengajarkan kepada kita, kalau kita terfokus dengan jalan orang fasik, itu memang enak, saudara. Itu memang terasa bahagia, itu memang terasa indah bagi tubuh kita ini, saudara, dikasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya itu menuju kepada kefasikan. Nah, saudara diberkati Tuhan. Oh, minta maaf. Coba puja tuh Tuhan. Dicoba tadi. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini kita akan mau melihat, saudara. Firman Allah berkata di sini, ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Sangat jelas sekali, saudara Tuhan. Jalan orang benar itu Tuhan tahu. Amin. Jadi artinya walaupun kita sedang sepertinya aduh ini sudah nggak kuat, sepertinya saudara agak susah hidup ini dan sebagainya, sepertinya banyak rintangan, banyak cobaan ini dan lain sebagainya, saudara. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan mengenal apa yang sedang kita jalani. Karena Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan jalan orang benar. Sebab itu kan Tuhan Yesus pernah bilang, ya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, jangan pikul sendiri, kasih bersama dengan Tuhan. Tapi jalan orang fasik kelihatannya lurus, kelihatannya enak, saudara, tetapi kata firman Tuhan sedang menuju kebinasaan. Kita mau pilih mana, saudara Tuhan? Hidup ini memang banyak tantangan. Walaupun cara kita membandingkan hidup kita dengan orang fasik, saudara, itu dari cara segi jasmani, ya, seakan-akan seperti Tuhan ini itu dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, ya, ayat 4 dia bilang, bukan demikian orang fasik, mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu kan kalau udah kebakar, gampang ini ya, gampang terbang. Ya, sekam itu bukan cuma sekam padi, ya. Misalnya ada mungkin bakaran tebu, ya, tebunya di sana, tapi api sekamnya sampai di sini, ya. Itu gampang ditiupkan oleh angin karena massa beratnya sudah ringan sekali, saudara. Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Itu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, jalan orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Terus bagaimana, saudara, supaya kita memperoleh kebahagiaan yang sejati? Walaupun kadang-kala hidup ini berat, saudara, apa yang kita tanggung? Ya. Bagaimana supaya Tuhan itu bersama-sama dengan kita, sehingga saudara Tuhan, kita tak akan terasa berat akan hidup ini. Kenapa, saudara? Karena kalau orang itu, ya, kalau Tuhan sudah berkata, dia mengenal, berarti dia menyertai, dia ada dengan jalan orang-orang yang anak-anak Tuhan yang berharap pada Tuhan. Berarti beban itu akan jadi ringan, saudara. Kalau memang benar-benar Tuhan itu hadir di dalam hati dan pikiran kita. Daus pada saat dia alami beban sudah terasa berat, terasa nggak mampu
mampu, terasa tak kuat, ada pengeluhan, iya saudara. Ada pengeluhan dia ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia merasa Tuhan ada saudara, dia mampu berkata, Tuhan itu gunung batu dan kota bentengku. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dia mendapat ketenangan, kebahagiaan yang sejati saudara? Lihat ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi pertama saudara, dia percaya kepada Tuhan dan menjauhi kefasikan. Kita berusaha saudara, kita mungkin sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita juga harus berusaha saudara. Kita mungkin sudah bersandar kepada, tapi kita juga harus berusaha saudara, diberkati Tuhan, berjuang walaupun mungkin agak jatuh bangun dan lain sebagainya. Selagi diberikan kesempatan, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, perjuangan yang kita harus perjuangkan dalam hidup kita bukan cuma mencari makan, minum dan lain sebagainya, tetapi kerohanian kita juga harus perjuangkan supaya iman kita semakin naik. Semakin hari kita semakin bisa mengalahkan tipu daya muslihat iblis dalam hidup kita. Amin. Karena orang benar itu saudara, diberkati Tuhan, selalu diincar oleh kuasa kegelapan. Ya. Bagaimana untuk kita bisa mampu itu saudara? Bersandarlah terus kepada Tuhan. Ya. Firman Allah kalau berkata di dalam Amsal 3 ayat, kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Sesungguhnya saudara, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu ya, untuk menghadapi setiap situasi, godaan, cobaan dalam hidup kita semua. Sangat tidak mampu. Baik kita jemaat, baik kita pendeta dan sebagainya, selagi kita masih canggih ini saudara. Cuma satu hal, setiap hari saudara ada sesuatu yang harus kita buat supaya kita kuat saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Jadi saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Selalu dalam segala keadaan yang kita hadapi, cobaan dan tantangan, kita selalu saudara diberkati oleh Tuhan, bersandar kepada pengertian firman Tuhan, apa kata dan mau Tuhan. Ya. Kalau kita dengan segenap hati saudara, ya, mengasihi, mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan, berarti segala keluhan kita, segala pergumulan kita mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Akui saudara bahwa jalan Tuhan membawa kepada kebenaran. Tuhan gak enak, jalan Tuhan itu ada ini ada. Nggak usah takut saudara. Ya. Yesus saudara, Dia berkata kepada murid-murid, kenapa kamu harus takut? Ya, orang-orang yang kurang percaya. Aku ini bersama-sama dengan engkau. Artinya Tuhan mau bilang saudara, selagi Tuhan itu mereka libatkan Tuhan ada dalam hidup mereka, ada gelombang, Tuhan yang ciptakan gelombang itu. Ya, satu kali kan murid-murid ketakutan dengan gelombang waktu mereka naik perahu dan lain sebagainya. Dan Yesus tertidur. Oh bukan saudara, Yesus itu tidak bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan tahu saudara, waktu mereka mengalami gelombang, Tuhan tahu tidak ada kuasa alam semesta membatasi kuasa Tuhan menolong. Tuhan datang, Dia berjalan di atas air. Tujuannya Dia datang menyelamatkan murid-muridnya. Seakan-akan saudara diberkati Tuhan, kita pun juga mungkin demikian saudara. Sepertinya Tuhan tahu Tuhan tidak ada, tetapi sebenarnya Tuhan tahu, Tuhan melihat akan keberadaan hidup saya saudara. Ketika murid-murid ini sudah payah, sudah takut, sudah tidak punya jalan keluar, Yesus datang.
Tidak ada kuasa yang bisa membatasi untuk Tuhan menolong saudara. Ya. Secara manusia bagaimana Yesus ada di seberang sana, murid-murid di tengah laut mau menolong mereka. Ya. Tetapi laut dan gelombang tidak bisa membatasi, tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan itu datang menolong murid-murid. Begitupun saya saudara. Kalau kita percaya sungguh saudara, secara akal, secara pikiran kita bagaimana cara Tuhan menolong, nggak usah dipikirkan itu saudara. Pikirkan saja kita mau percaya, kita mau akui jalan Tuhan, yang kita saudara tidak menganggap sendiri kita bijak, tetapi kita mau pasrah saja kepada Tuhan, karena Tuhan begitu dan beribu dan bercinta banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Amin. Ya. Nggak usah dipikirkan bagaimana cara Tuhan menolong, karena Tuhan berjanji cara pertolongan Tuhan. Apa yang tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, itu disediakan bagi yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Pernahkah alami mujizat ini tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan kerjakan? Saya nggak pikirkan ini yang Tuhan kerjakan. Karena itu cara Tuhan mau menolong saya dan saudara. Ketika kita mau bersandar kepada Tuhan. Sebab itu mari jemaat Tuhan. Daud dia lakukan ini. Dia jauhkan hidupnya dari hal-hal yang memfasihkan, saudara diberkati Tuhan. Dari jalan orang berdosa dia jauhkan, dan dia berjalan lurus bersama dengan Tuhan walaupun ada tantangan, saudara. Dan di sana Tuhan menolong dia. 2 kali saudara diberkati Tuhan. Ya. Dia diketemukan oleh Saul untuk dibunuh, tetapi sebaliknya 2 kali itu saudara diberkati Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Artinya di sini ada perlindungan Tuhan. Di sana Saul dia bisa melihat, sebenarnya kalau Daud mau, saya sudah mati. Ya, kita tahu ceritanya kan. Ya, waktu Saul membuang hajat, maaf ya, 2 kali saudara Tuhan. Daud ada dekat di gunung batu itu. Kalau dia mau, dia bunuh Saul itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia mau tunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan, sehingga Saul sadar bahwa Tuhan sedang menyertai Daud. Kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada satu kekuatan yang bisa sanggup ya untuk menggagalkan, untuk menghalangi saya dan saudara. Amin. Jadi mari kita libatkan Tuhan dengan benar, saudara. Yang kedua sebagai Tuhan, ini yang kedua. Kita lihat ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin, saudara. Ada satu kesukaan dalam hidup Daud ini, saudara. Kalau mau dibilang dia sibuk sebagai raja, ya sibuk, saudara. Ya. Kita mungkin berkata, oh, aduh saya sibuk sih, bisnis ini, usaha ini, pekerjaan ini dan itu. Makanya untuk baca firman saja saya, aduh, kadang-kadang mungkin nanti di gereja lah, ya. Nanti di ibadah baru saya bisa baca firman. Terlalu banyak alasan dan sebagainya, saudara. Tetapi Daud ini, saudara, dia memberikan hati, menempatkan firman itu sebagai kesukaan dalam hidupnya. Amin. Orang kalau sudah hobi, saudara, ya. Anak-anak kalau sudah hobi dengan gadget ini, sudah tuh HP. Kadang-kadang kita orang tua yang gak suka anak-anak sekolah minggu, kayak bisa aja. Kalau udah tinggal HP terus, kadang mau ditendang sama mamanya. HP terus aja. Kenapa saudara Tuhan berusaha supaya itu menjadi satu kesukaan? Itu baik saudara, tetapi kesukaannya bagaimana yang harus kita taruh di hati dan pikiran kita ini, sehingga itu mengandung makna yang positif, saudara Tuhan. Dan Daud, saudara, dia tahu kesukaannya itu, yaitu merenungkan Taurat itu. Firman Tuhan berkata siang dan malam. Berarti setiap hari, saudara, dia tempatkan, dia siapkan waktu untuk dia bisa merenungkan Taurat itu. Amin. Mungkin hari yang paling baik, saudara, waktu yang paling baik ketika kita bangun pagi, ya.
Ketika kita bangun pagi berdoa menyembah Tuhan, selesai itu kita baca firman saudara. Ya. Nggak usah panjang-panjang saudara Tuhan. Daripada panjang-panjang saudara nggak ngerti ya buat apa juga. Satu dua kita tuh pasal dan sebagainya, di situ saudara minta Roh Kudus dan bisa memahami. Ya, satu perkataan Tuhan saja kita bisa pahami, itu menjadi rema bagi kita. Amin. Jadi tahu saudara diberkati Tuhan, kenapa dia ada rasa kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun ada tantangan, ada masalah dan lain sebagainya, tapi dia tetap bersukacita, dia tetap berbahagia, dia tetap kuat saudara. Kenapa? Karena salah satu kesuksesannya dalam hidupnya dia berbahagia, dia menumbuhkan, mencintai firman itu dengan benar saudara. Dia menghidupi firman itu saudara dalam kehidupannya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau belajar dalam kehidupan kita sekarang. Seperti kata Yosua, mari kita lihat Yosua 1 ayat ke-8. Yosua 1 ayat ke-8. Sama Yosua masih kita tahu lah itu ada Injil. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Yosua dia kasih tahu kepada orang Israel, ya, kemana saja pun engkau pergi dan berada, jangan lupa untuk renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jadikan firman itu saudara sebagai pegangan, sebagai terang saudara. Ya, dia berkata sebagai bagaimana ketika kamu bertindak, lihat ya peraturan di dalam Taurat itu. Ketika melakukan itu, renungkan, lihat. Artinya hukum aturan itu ada di dalam firman Tuhan, Taurat Tuhan. Sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Ketika orang Israel ini mereka menghidupi firman daripada Tuhan sendiri, Tuhan itu sendiri yang menyertai mereka dan memberikan keberuntungan kepada mereka. Amin. Mari kita mau pegang firman Tuhan ini saudara. Saya percaya kita juga mau beruntung dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara, kita mau sukses, mau berbahagia dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk menghidupi firman itu saudara siang dan malam. Setiap hari katakanlah saudara, ada rema, ada kebenaran yang kita tangkap saudara dalam kehidupan kita dan coba dan berusaha kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Saya percaya ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan saudara, perjalanan kita ini akan berhasil dan akan beruntung. Amin. Mari Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran kita, ketika kita tahu bahwa kaki Tuhan, ya, kita ganti dengan firman itu, sehingga kita bisa bertobat kepada Tuhan saudara, dan kita bisa diberikan kekuatan saudara, ya, untuk kita bisa mengalahkan kelemahan kita. Karena kalau kita saudara mau berusaha, mau hidup benar dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa melakukan saudara. Coba saja kalau tanpa kasih karunia, walaupun secara saudara, kita manusia itu saudara memang ada naluri untuk melakukan baik dan sebagainya, tetapi yang jahat itu yang selalu datang dalam hati dan pikiran kita, karena mau mengikuti kedagingan ini saudara. Tetapi ketika ada firman itu yang berganti dalam hati dan pikiran kita saudara, kita bisa akan kuat. Hari ini mungkin kita lemah, ada mengalami kejatuhan, tetapi ketika saudara, saya sudah salah, ini firman, ada firman yang mengatakan ini dan itu, saya harus berjuang dan bangkit kembali bersama dengan firman daripada Tuhan. Amin. Ya, ayat terakhir saudara Tuhan, Mazmur 119 ayat 105.
kerajaan itu. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Ya, kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pemazmur dia berkata, Firman-Mu itu Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup saya, yang menerangi perjalanan hidup saya, yang menerangi saya supaya saya tidak jatuh, supaya tidak saya mengalami kejatuhan dan lain sebagainya. Hanya firman, hanya Taurat itu saudara diberkati Tuhan. Ya. Dari sini kita bisa sadar. Coba berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Coba kita berjalan dengan akal budi pengertian kita sendiri, tidak mau mengakui Tuhan. Saya percaya kita akan melakukan kefasikan. Tapi kalau kita berjalan dengan firman ada dalam hidup hati dan pikiran kita, yang setiap hari kita renungkan dan kita simpan baik-baik, firman itu yang akan menerangi jalan kita dan kita akan beruntung. Amin. Ya, mari kita pegang firman ini saudara. Saya dan saudara kita mau kembali kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jangan biar firman-Mu itu hilang di hati dan pikiran kami Tuhan. Bila firman itu menerangi terus dalam hidup kami, sehingga kita ada tantangan mencoba